Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemarin kita telah belajar tentang konfigurasi elektron atom Bohr. Untuk materi selanjutnya adalah sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat keperiodikan unsur meliputi 1. Jari-jari atom, yaitu jarak antara elektron terluar atau elektron valensi dengan inti atom. Semakin banyak jumlah kulit dengan elektron valensi semakin kecil, maka jari-jari atom makin besar. Semakin sedikit jumlah kulit dengan elektron valensi makin banyak, maka jari-jari atom makin kecil. Mengapa? Karena antara elektron valensi dengan inti atom, elektron valensi itu bermuatan negatif, inti bermuatan positif, terjadi gaya tarik-menarik. Makin besar elektron valensi, tarikan makin besar. Ini akan memperkecil jari-jari atom. Makin kecil elektron valensi, kulit makin banyak, jarak makin jauh, sehingga tarikan makin kecil, yang menyebabkan jari-jari semakin besar. Sifat yang kedua adalah energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom. Jumlah kulit makin banyak dengan elektron valensi makin kecil, maka gaya tarik elektronnya semakin lemah. Elektron makin mudah lepas sehingga energi ionisasinya makin kecil. Jumlah kulit makin kecil, elektron valensi semakin besar, gaya tarik semakin kuat sehingga energi ionisasi semakin besar. Sifat yang ketiga, keelektronegatifan, yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Jumlah kulit makin sedikit, elektron valensi makin besar, gaya tarik makin kuat, maka keelektronegatifan semakin besar. Jumlah kulit makin banyak, elektron valensi makin kecil, jarak makin jauh, tarikan makin lemah, maka keelektronegatifan makin kecil. Sifat yang keempat adalah afinitas elektron, yaitu energi yang dibebaskan atau diserap apabila suatu atom menerima elektron. Jumlah kulit makin banyak, elektron valensi makin kecil, gaya tarik makin lemah, elektron mudah lepas, maka afinitas elektronnya juga makin kecil. Jumlah kulit makin sedikit, elektron valensi makin besar, gaya tarik makin kuat, maka afinitas elektronnya juga makin tinggi. Sifat yang keenam, sifat logam. Yang kelima, sifat logam. Logam itu mengkilat, mampu menghantarkan panas dan menghantarkan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat direntangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Mudah melepaskan elektron. Jumlah kulit makin banyak, elektron valensi makin kecil, gaya tarik makin lemah, elektron mudah lepas, maka makin bersifat logam. Jumlah kulit makin sedikit, elektron valensi makin besar, gaya tarik makin kuat, maka sifat logam makin lemah. Sifat yang keenam yaitu kereaktifan, yaitu kemudahan suatu unsur untuk bereaksi. Jumlah kulit makin banyak, elektron valensi makin kecil, gaya tarik makin lemah, maka makin bersifat logam. Kereaktifan logam semakin tinggi. Jumlah kulit makin kecil, elektron valensi makin besar, gaya tarik makin kuat, makin bersifat gas. Kereaktifan dari gas akan semakin tinggi. Gas paling reaktif itu berada pada golongan 7A. Dari atas ke bawah dalam satu golongan makin kecil. Golongan 8A atau gas mulia karena ini stabil maka tidak reaktif. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu periode dari kiri ke kanan
energi ionisasi makin besar, afinitas elektron makin besar, keelektronegatifan makin tinggi, sifat gasnya juga makin reaktif. Sebaliknya dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sifat logam makin besar, dan logam makin reaktif. Contoh, dari unsur natrium 1123, Cl1735, kalium 1939, Br3581, ini yang sifatnya mirip mana, yang berulang periodik mana, jari-jari atom terbesar mana, paling logam mana, paling elektronegatif mana, energi ionisasi terbesar mana, afinitas terbesar mana. Ini dapat kita cari dari ini, masing-masing harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Dari hasil konfigurasi kita bisa menentukan EV. NaEV-nya 1 berarti golongan 1A, kulitnya 3, perioda 3, ClEV-nya 7, golongan 7A, kulitnya 3, perioda 3, berarti nanti antara Cl dengan Na kulitnya sama, berarti 1 perioda. Kalium, ini EV-nya 1, kulitnya 4, bromium, kulitnya 4, EV-nya 7, berarti antara kalium dengan bromium, ini kulitnya sama, berarti 1 perioda. Antara natrium dengan kalium, ini EV-nya sama, berarti 1 golongan. Klorin dengan bromin, ini EV-nya sama, berarti 1 golongan, yaitu golongan 7A. Dari sini dapat disimpulkan, unsur yang sifatnya mirip, yaitu unsur yang segolongan. Na dengan K mirip, Cl dengan Br ini mirip. Unsur yang sifatnya berulang secara periodik berarti unsur yang seperioda. Berarti Na itu seperioda dengan Cl, sifatnya berulang secara periodik. K dengan Br seperioda, berulang secara periodik. Unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar yaitu unsur yang kulitnya paling banyak, EV-nya paling kecil. Kulitnya banyak itu yang kulitnya 4, EV kecil adalah K. Berarti jari-jari atom terbesar adalah K. Unsur logam paling kuat adalah unsur logam yang kulitnya banyak, EV-nya kecil, berarti yang paling logam juga K. Unsur paling elektronegatif yaitu unsur yang jumlah kulitnya paling kecil, EV-nya paling banyak. Jumlah kulit paling kecil yang berarti yang 3. Ini EV paling banyak 7. Nah, ini juga sama 7 tapi kulitnya ini 4, ini 3, berarti yang kulitnya kecil. Yang paling elektronegatif adalah Cl. Unsur dengan energi ionisasi terbesar berarti unsur yang jumlah kulitnya banyak, jumlah kulitnya sedikit, EV-nya banyak, berarti Cl. Unsur dengan afinitas elektron terbesar yaitu jumlah dengan kulit paling sedikit, EV-nya banyak, berarti juga Cl. Dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui sifat-sifat dari unsur yang ada di dalam sistem periodik. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita hubungkan konfigurasi elektron, sistem periodik dengan ikatan kimia. Pelajari kembali untuk kita belajar ke ikatan kimia. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.